bakat-bakat dengan kategori striving ya. Setelah tadi kemarin kita sudah sebelumnya kita sudah bahas tentang bakat-bakat berkategori thinking, kemudian juga bakat-bakat kategori influencing yang cenderung bakat itu membuat seseorang itu jadi mempengaruhi orang lain. Kemudian juga kita sudah bahas tentang bakat yang berkaitan dengan relating. Bagaimana saling berhubungan orang lain tapi dengan kondisi yang sejajar bisa dibilangnya. Nah, bakat yang kategori keempat ini adalah striving. Jadi striving adalah bakat-bakat yang mempunyai dorongan diri. Ya. Bakat-bakat yang berasal dari dorongan diri yang tidak terpengaruh dengan orang lain. Jadi sesuatu itu ada berdasarkan dari istilahnya dorongan dirinya. Nah, beberapa bakat-bakat yang tergolong dalam striving ini akan mulai kita bahas. Untuk bakat ke-26 dari 34 bakat yang kita bahas adalah bakat deliberatif. Apa sih deliberatif itu? Jadi orang-orang yang berbakat di deliberatif ya, adalah orang-orang yang sangat berhati-hati untuk mengambil decision. Mereka sangat antisipatif gitu ya. Jadi mereka itu dalam mengambil keputusan itu memikirkan dulu. Jadi melihat dulu sebelum berjalan gitu ya. Jadi benar-benar dia antisipasi dulu semuanya. Sehingga kalau orang-orang yang tidak berbakat itu ngelihat dalam deliberatif itu sangat berhati-hati. Dan memang dia waspada. Sangat waspada terhadap apapun yang ada di depan dia. Nah, memang mereka itu sangat baik ya dalam mengantisipasi kondisi-kondisi yang berbahaya. Karena dia pada dasarnya ada orang yang berhati-hati tadi. Nah, dia juga dalam berteman dan dalam berhadapan orang lain, dia bisa mungkin agak sedikit curiga. Karena dia orangnya waspada. Jadi dia tetap bisa mungkin lebih mewaspadai siapapun yang ada di depan dia. Nah, orang-orang deliberatif ini sangat bagus dalam menjaga kondisi agar tetap aman. Atau dalam keputusan-keputusan yang kritikal, di mana seseorang tidak boleh salah. Sehingga satu kesalahan bisa menyebabkan kerugian yang besar. Ya, orang deliberatif itu penting dalam hal seperti itu. Tapi juga tidak boleh dalam peran-peran yang terlalu mungkin butuh bergerak cepat, itu agak susah. Karena dia akan cukup lambat ya berpikirnya karena dia antisipasi sebuah hal. Nah, kalau orang deliberatif ini masih kecil, itu cenderung anak-anak yang deliberatif tinggi itu cenderung ya, kalau orang melihatnya seolah kayak penakut gitu. Sesuatu yang tempat yang tidak diketahui, dia mungkin agak menghindar. Atau dia tidak mau ke tempat yang gelap atau apa. Saya bukan karena penakutnya, tapi lebih karena hati-hatinya. Nah, sehingga orang-orang deliberatif karena dia kuat dalam kehati-hatian, makanya dia bagus sekali dalam menangani sesuatu yang butuh kehati-hatian. Contohnya keuangan. Orang deliberatif itu cukup berbakat dalam menghandle urusan keuangan karena dia cukup hati-hati gitu ya. Bagaimana istilahnya uang itu dijaga, bagaimana kwitansi atau apa itu istilahnya benar-benar dia tahu ini penting suatu disimpan. Bagaimana tidak teledor ya, karena kebalikannya orang deliberatif adalah orang-orang yang teledor, nggak hati-hati, lupa mengunci dan lain-lain. Sementara orang deliberatif sangat waspada, bisa ngecek 2 kali kalau sesuatu itu sudah aman atau belum. Nah, makanya kalau peran-perannya memang banyak ya. Pilot memang itu mungkin di beberapa hal perlu orang deliberatif karena pilot itu satu kesalahan aja bisa menyebabkan pesawat jatuh, sehingga dia harus sangat waspada. Kemudian juga advisor, pemberi nasihat ya, karena dia nanti akan memberi masukan terkait untuk kewaspadaan. Legal, urusan hukum, dimana urusan hukum itu kan nggak bisa sembarangan ya, harus hati-hati. Terus juga urusan kontrak juga butuh kehati-hatian.
otak bisnis. Supaya jangan sampai ada hal-hal yang dilupakan atau hal-hal yang penting malah itu merugikan perusahaan gara-gara teledor gitu ya, itu tidak boleh. Juga penggunaan tentang standar-standar yang ada, kode-kode standar industri yang kalau tidak dilakukan itu bisa terjadi kecelakaan atau malah sesuatu yang katastrofik. Juga orang-orang deliberatif sangat bagus di bidang keamanan, sistem keamanan, ya, menjaga sistem keamanan, proteksi secara mungkin IT atau secara juga fisik gitu ya. Karena mereka orangnya hati-hati. Kemudian juga di bidang-bidang polisian itu bisa juga ya, karena dia orangnya hati-hati untuk melakukan penjagaan, memproteksi gitu ya. Dan juga satu lagi mungkin di bidang keuangan jelas. Bidang keuangan, dia punya keuangan treasury yang bagus untuk menjaga uang itu istilahnya bisa terkontrol. Dan dia tidak teledor untuk tahu-tahu uang itu bisa istilahnya tercecer atau apa, karena dia bisa menjaga itu. Secara natural dia orangnya hati-hati. Nah, kalau Anda tergolong orang deliberatif, berarti Anda bisa sangat memakai, menggunakan atau mengingatkan orang tentang bagaimana bisa waspada. Bila Anda deliberatifnya rendah, Anda tetap harus latihan. Kenapa? Karena deliberatif itu suatu yang bila Anda rendah di situ berarti Anda teledor, Anda bisa menghilangkan barang-barang penting, uang, HP, dan lain-lain gara-gara teledor, atau Anda lupa mengunci, atau Anda melakukan kesalahan yang fatal dalam pekerjaan. Untuk itu kita semua harus berlatih untuk bisa waspada, baik pada saat kita bakat deliberatifnya tinggi atau rendah. Nah, tentu saja kalau Anda deliberatifnya tinggi, ya Anda bisa bekerja di bidang-bidang yang kritikal tadi. Sebenarnya kalau rendah, ya kalau bisa cari bidang yang satu kesalahan itu masih istilahnya tidak menyebabkan masalah yang besar. Nah, itu mungkin tentang deliberatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.